Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma. Alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini Allah Ta'ala curahkan kepada kita kesempatan ya untuk bisa belajar bersama meskipun waktunya pendek. Ya, tetapi waktu yang pendek itu seringkali lebih berguna daripada waktu panjang tapi tidak berguna. Saya mau tes dulu teman-teman semua, karena kan kita ngomongin belajar ya, bicara tentang belajar. Menurut kalian belajar yang paling baik itu apa? Dengan cara apa? Melakukan, apalagi? Mendengarkan, apalagi? Praktek, membaca. Mana yang benar? Tidur. Apalagi? Belajar paling baik pakai apa? Oke, sekarang kita sebagai peneliti ya, peneliti kan muda itu pelajar itu kan sebenarnya peneliti. Kalau sebagai peneliti, saya bertanya teman-teman semua, mana referensi yang terbaik, the best reference in the world, referensi paling baik di dunia ini apa? Apa? Al-Quran. Itu percaya apa enggak? Percaya atau kayaknya sih gitu. Yakin? Kok bisa percaya Al-Quran paling baik? Karena dibuktikan. Siapa yang buktikan? Sama? Siapa? Itu contohnya. Kan sekarang siapa yang membuktikan bahwa Quran adalah the best reference? Nabi Muhammad. What the fuck? Emang Rasul membuktikan? Rasul menyatakan, bukan membuktikan. Tapi menyatakan. Siapa yang kan? Para peneliti. Siapa contohnya? Hanya contoh, saya sebutkan satu. Satu saja ya, karena bukunya banyak. Namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia meneliti, menghabiskan banyak dana, menghasilkan ribuan halaman untuk hanya membuktikan bahwa jasad Fir'aun itu mengandung garam. Jadi dia meneliti jasad Fir'aun itu mengandung garam. Garam itu bukan garam dapur, tapi garam laut. Lalu dengan bangga Prof. Maurice Bucaille ini laki-laki yang perempuan ya, dari Prancis, datang ke Mesir, dia memiliki seminar nasional presentasi bahwa jasad Fir'aun yang kalian simpan itu mengandung garam. Pertanyaannya, sama orang Mesir diketawain apa dipuji? Diketawain. Tersinggung tuh Prof. Maurice. Kenapa yang ketawa, Prof? We already know that. Kamu sudah tahu itu, Prof. Saudara, saya the first researcher in this field. Saya peneliti pertama di bidang ini. Allah, Prof. Itu sudah nerima itu ribuan tahun yang lalu di dalam kitab namanya The Holy Quran. Itu I can see it. Di mana buku itu? Lihatnya bisa di mana? Kemudian baca. Apa akibatnya? Prof. Maurice Bucaille, seorang peneliti fair, geger dunia. Dan itu deretannya banyak sekali. Yang kedua, pembuktian kedua. Ini pertama kan Bapak banyak. Mohon maaf ya, saya nggak nyebut namanya. Satu nggak enak, kedua lupa. Tapi kalau dicari nanti, ini profesor Yahudi. Dia neliti, mohon maaf ya, yaitu ahli mengecek ahli mengecek kan suara ya, ahli mengecek bekas, mohon maaf ya, bekas yang ada pada perempuan. Perempuan kalau habis gitu ada bekasnya, ada smellnya. Hati-hati ya, jagalah dirimu. Ini ada risetnya. Lalu dia tuh penasaran, mohon maaf, kira-kira wanita Yahudi itu setia enggak? Are, kalau waktu itu kan sekarang were, are Jewish women loyal to their husband or not? Mereka loyal nggak sama suaminya?
Cepet saya. Enggak. Mereka tahu itu kawasan, mohon maaf. Region itu apa ya? Kawasannya kawasan. Kawasan itu ada muslim, ada muslim. Pokoknya di Amerika Serikat. Diteliti. Apa hasilnya? Mohon maaf. Wanita-wanita yang sudah menikah di kalangan muslim itu cuma satu. Isinya itu cuma satu. Yaitu milik suami mereka. Tetapi betul geser ke yang non muslim, wah itu yang repot. Setelah minimal dua. Nah ini nggak mudah. Tetap suaminya. Berarti itu kan zina. Gitu. Si profesor ini shock. Lalu penasaran. Waduh, kalau khusus wanita, tadi yang kedua, kalau khusus wanita Yahudi gimana? Diteliti ternyata tidak ada atau hampir tidak ada. Sehingga saya tidak ada wanita Yahudi kecuali tukang zina. Itu dibuktikan secara ilmiah menggunakan stempel itu. Lalu profesor ini masih pekerjaan. Karena dia punya klien, dia juga jangan-jangan dan dia teliti istrinya punya stempel lebih dari satu. Lalu dia teliti anak-anaknya dari sekitar 3 kawasan, yaitu satunya 2 bukan. Gonjang imannya, gonjang keluarganya, untunglah dia mencari kebenaran. Nanti Pak Profesor ini masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, ini yang jujur ya. Setahu saya. Jadi dari kisah kayak gini kalau kita bisa. Saya beli buku khususnya bahasa Inggris ya. Judulnya adalah Mengapa Kami Memilih Islam. Ini laki-laki ya. Saya mau cerita yang dulu. Karena belajar itu begitu. Belajar itu sampai ketemu Allah. Kalau belum ketemu Allah itu belajar. Karena para ulama semua sepakat al-ilmu minallah wa ilallah. Jadi kalau ada ilmu menjauhkan dari Allah, bukan ilmu. Itu namanya don. Pakai bahasa psikologi itu namanya dugaan. Assumption itu asumsi. Belum benar-benar buktinya. Para ulama sepakat ilmu minallah wa ilallah. Yang tidak mengantarkan kepada Allah itu pasti belum benar-benar ilmu. Oke, ini perempuan, mahasiswi. Tetanggor ketemu mahasiswa. Ada seorang mahasiswa, laki-laki, kuliah Inggris. Lalu di pesta lulusan, itu di depan itu disediakan semua keras. Tapi saya sebut namanya ya, walaupun saya tahu. Ya saya nggak tahu, karena untuk riset. Lalu biasa di Inggris minuman keras, Jerman, Italia, Spanyol itu sesuatu yang umum. Lelaki karena dia muslim, dia tidak mau minum. Kemudian ketika dari dansa, dancing dan itu biasa perempuan, dia juga tidak mau. Kemudian ketahuan itu oleh para gadis. Ada perempuan-perempuan dewasa hebat kalau bisa menaklukkan lelaki. Maka the queen of the campus itu ratu kampusnya, jangan bayangkan jelek ya, pasti kan penasaran. Aku akan taklukkan dia. Mentang-mentang merasa cantik. Maka si ratu kampus dan masih di malam itu namanya prom night ya, kadang punya prom night itu datang dilakukannya. Ya, tapi saya pakai dialeknya dialek Inggris. Would you like to dance with me? Saya nggak tahu apa enggak ya, karena saya itu American English. Bawah British. Nengnya bahasa Inggris itu ya Inggris. Mereka itu preman. Loh, belum tahu. Jadi itu preman orang Inggris pergi ke benua Amerika. Dianggap itu awalnya benua India. Makanya ini India Tipo. Ya kan? Maka kemudian itu orang Inggris. Cuma itu karena bodohnya menganggap orang Aztec dengan orang India, makanya disebut Indian people. Nah, mereka pengen itu India. Yang kaya itu India, Malaka, Indonesia. Barulah kemudian setelah sekian tahun, barulah psikologus dan kawan-kawannya tahu kalau mereka salah. Ayo kembali ke sini. Jadi ditawari jasa, mau nggak? Sekarang saya tanya, kalau kamu jadi mahasiswanya, jawabannya gimana? Cantik, seperti Miss World yang suka buka aur itu, nah, ya Miss World, gitu ya. Nah, nawarin kamu, mau nggak? Nggak, oke. Jawabnya gimana? Ingin bilang bahasa Inggris ya? No, I can't. Ada yang nyebutnya I can't, tapi ada yang I can't do that. Aku nggak bisa melakukan. Tambah penasaran. Itu perlu ditolak makin penasaran. Saya nggak tahu ya. Ini masih ratu kampus ini. Kenapa kamu nolak aku? Emang aku nggak cantik? Oh enggak. Bukan masalah itu.
My religion teach me not to do that. Agama saya mengajarkan saya untuk tidak melakukan itu. Emang kamu apa? Islam. Malah dialog. Nah, ini merasa penasaran, tersinggung, dia serang Islam. Lalu dibalas, kamu kenapa sih laki-laki Islam kok kayak gitu? Kamu kenapa? Terus dia bilang jawabannya salah satunya begini, menarik sekali. Di Inggris kena. What do you think about your queen? Bagaimana pendapatmu tentang ratu? Our queen, tentang ratu kita. Ya, dia wanita terhormat. Tidak seorang lelaki menyentuh. Is anybody, a male person, can touch her? No, she is our queen. Dia itu ratu kita. Nggak boleh sembarang laki-laki memegangnya. Apa jawaban si mahasiswa? That's why. Itulah mengapa kami tidak membolehkan sembarang laki-laki menyentuh sembarang wanita. Kenapa? Karena setiap wanita dalam agama kami seperti ratu bagi warga Inggris. Makin tersentuh hatinya. Ini kisah nyata ya. Nanti kamu nyari bukunya tapi tahu gimana. Terus ya ini dramatisasi, ya dramatisasi. Nah, terus tanya, si lelaki ini melihat itu langsung serang dia. Nah, ini besok kalian harus, kalau dia maksiat, kalian sangat dia. Dia tak tobat, dia serang. Apa dia religion? Tentang agama. Mengapa kok Tuhanmu ada tiga? Kan dia tanya nyerang Islam, kan boleh gantian kan? Diskusi, nggak apa-apa. Dan di kampus biasa. Gitu. Kemudian ditanya gitu, bingung juga. Ya, kamu boleh tanya siapapun. Kalau sudah tahu jawabannya, boleh tidak usah. Si wanita itu dari diskusi yang awalnya pengen merayu menjadi terpatik, kemudian galau. Dia lalu tanya ke gurunya, ke dosennya tentang teologi dan tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Sampai akhirnya dia belajar Islam dan akhirnya dia sekian kemudian memeluk Islam. Setelah dia memeluk Islam, dia ingin menikah dengan lelaki yang bisa mendampinginya. Nah, ini kisahnya. Allah memang punya cara sendiri. Waktu dia meminta seorang syekh di Inggris untuk menjadi yang membimbingnya, teman-teman tahu nggak? Siapa yang dipilihkan sang syekh? Mahasiswa dulu menghancurkan kebanggaannya sebagai ratu kampus. Bayangkannya gitu ya. Nah, seingat saya, ini tadi di Republika, judulnya adalah Why I Choose Islam. Mengapa aku memilih Islam? Jadi adik-adik belajar itu haruslah mengantarkan kita kepada Allah. Makanya kita dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pertanyaannya, belajar yang paling baik itu dengan sekarang kita ke tahun 2025 bukan di Indonesia tetapi ke Swedia. Swedia adalah negara Eropa yang menghabiskan dana sangat besar untuk menjadi negara digital. Jadi negara dengan digital ini kalau nggak salah nomor 2 terbaik di Eropa adalah Swedia. Miliaran triliunan sudah mereka habiskan. Anehnya, 2025 Swedia memutuskan tidak memakai lagi digital learning. No laptop, no handphone, no internet in the schools. Everybody read books. Buku yang kayak gini. Saya sengaja bawa buku, biasanya saya bawa lebih banyak. Saya kemarin ngisi di satu tempat, konon katanya sekolah internasional. Konon itu kan saya nggak tahu karena saya tanpa bahasa Inggris masih agak galau-galau. Tapi konon mereka sekolah internasional. Saya bawa setumpuk buku. Kemudian saya kasih kalian pertanyaan, kalian bisa jawab, kalian boleh tanya. Terus nanti yang menjawab, buku bebas halaman berapa, terus nanti saya ganti. Kalau mereka nggak bertanya, saya ganti bikin pertanyaan berdasarkan buku itu. Ternyata asik juga ya metode kayak gitu. Nanti kalau yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya waktu itu adalah mencicipi sejumlah minyak alami asli, bukan yang kimia buatan di pinggir jalan itu. Kemarin ada teman pulang umroh, saya hadiah, alhamdulillah. Tapi setelah saya tiup, ini mah minyak wangi kimia buatan ini, bukan yang asli. Kalau yang asli itu contohnya seperti ini. Nah, ini asli. Yang laki-laki nanti boleh nyoba. Ini banyak di Indonesia. Jadi bahan minyak wangi alami itu banyak di Indonesia. Tanamannya, kemudian yang lainnya, kayu banyak. Tetapi karena kita kurang mampu mengolahnya, bahannya di luar negeri, balik ke Indonesia, ada orang Indonesia dengan harga sangat mahal. Oke, tadi sampai mana tadi? Swedia. Berapa rupiah yang dihabiskan Swedia kalau dirupiahkan ya? Yang mereka habiskan untuk mengganti digital learning dari internet, laptop, HP dan misalnya ke buku fisik agar murid-murid mereka itu kembali membaca dan menulis pakai tangan, nggak lagi ketik. Mereka menghabiskan angka sekitar 1,76 triliun rupiah. Kalau dirupiahkan menjadi 1,76 triliun rupiah. Mereka meneliti dari sekitar 2009 bahwa dari sekitar 2009 mereka memulai
sekitar 2016, 2017, dilanjutkan 2019, dan dilanjutkan pasca pandemi. Ternyata membaca menggunakan layar, pakai HP, pakai laptop, pakai Kindle, pakai tab. Saya punya laptop, punya tab, punya HP, punya macam-macam. Terus itu ternyata nggak bisa bukan membaca buku fisik. Kalian boleh neliti diri sendiri, tapi harus punya alat. Tapi kalau nggak punya alat, kita bandingkannya. Saya tadi buka-buka, saya kemudian kirimkan ke tim saya. Pokoknya tim di pondok saya, tolong dicek. Tolong kita akan bikin tulis. Jadi santri-santri di Sajadah itu sekarang wajib tulis tangan tiap pekan. Apa yang mereka tulis? Mereka itu baca buku, tipis boleh, asal bukan novel, asal bukan komik. Saya itu nggak suka baca. Tapi kalau sudah ketemu komik, 20 komik hari selesai. Pertanyaannya, itu artinya dia senang belajar apa enggak? Enggak, senang baca komik. Senang baca komik bukan berarti senang membaca, bukan berarti senang belajar. Padahal saya pernah waktu kuliah GM itu pinjam buku judulnya The Brain Book, buku tentang otak. Ternyata ya dia membaca buku fisik itu efeknya tak hentikan dengan tim. Jadi tidak ada kegiatan belajar yang bisa menggantikan membaca buku fisik. Jadi masih membaca buku layar, namanya screen book ya, screen apa e-book, baca buku layar tidak bisa. Akhirnya sebelum menguruskan tahun ini memberi ke buku fisik. Duit keluar nggak apa-apa, yang penting anak muda kita selamat, generasi mendatang selamat. Jadi kalau kalian mau menguasai Indonesia, mulai hari ini buku fisik. Saya akhirnya bikin program di Sajadah. Setiap kan itu wajib baca satu buku. Tipis nggak apa-apa. Yang penting bukan komik. Yang penting bukan novel. Bagi yang nggak biasa boleh kisah, boleh. Yang asal non fiksi, asal asli boleh. Tapi awalnya. Tapi yang bagus adalah baca buku-buku ini. Buku yang bukan hanya kisah, tapi gagasan, ide. Ternyata nggak bisa digantikan sama yang lain. Kesehatan mentalnya lebih baik, kesehatan kognitifnya lebih baik, kesehatan emosinya itu sebagai orang psikolog. Ternyata orang yang membaca buku yang sehat mental, yang isinya penuh gagasan, itu yang sehat, semua sehat. Itu apa ya? Cara berpikir sehat, sosial lebih sehat. Jadi secara sosial, orang yang membaca buku itu lebih sehat daripada yang tidak membaca. Pertanyaannya kemudian, perpus kita punya berapa buku? Berapa? Ada berapa? Belum didata ya? Belum didata lagi ya? 2000 ada nggak? Belum tahu. Saya baca riset tentang Turki Utsmani. Adik-adik, kira-kira menurut adik-adik, perpus sekolah di zaman Utsmani berapa jumlah total bukunya? Berapa? Sebut angka. 10.000. 10.000 itu data di Baitul Hikmah. Kira-kira 10 ribuan. Baitul Hikmah adalah awal-awal kampus dan perpustakaan di dunia Islam. Yang kemudian menjadi ide dunia Barat. Kira-kira 10 ribuan. Di zaman itu, orang itu punya buku kira-kira 2.000 orang. Itu pribadi. Itu 2.000 buku. Saya sudah lolos. Kalau bagian sudah lolos. Buku saya minimal 2.000. Lebih lah. Saya 10.000. Dan saya lagi 20.000. Tapi membaca perpusnya, bukunya berapa? 3 juta buku. 5 juta buku. 10 juta buku. Dan saya belajar ke tahun kemarin ke Turki ya. Cuma kemarin belajar profesor Turki yang ke Indonesia. Namanya Ifki. Saya dapat beasiswa ya. National Workshop dia harus pakai bahasa Inggris full. Kalau sama beliau full in English. Itu beliau menyampaikan akhirnya dapat hadiah, jangan pulang-pulang dapat hadiah. Judulnya itu Turkey Edition Thinkers, para pemikir pendidikan Turki. Hanya dicetak 500 eksemplar. Alhamdulillah saya dapat satu, lumayan. Jadi dari 500 orang dapat satu. Untuk perpus saja tentu saja. Kenapa? Hubungannya dengan perpus. Kan harusnya perpus itu kita penuhi dengan buku-buku bergizi yang nanti adik-adik akan baca. Itu nggak bisa digantikan oleh buku non fisik, nggak bisa. Mau screen book saya punya itu ribuan. Karena waktu itu beli tab itu dikasih sama penjualnya itu penuh dengan pakai banget, mungkin jutaan buku, tapi jarang saya baca sampai tuntas kecuali lihat doang. Tapi kalau buku ini kisah nyata sampai di film. Kalau boleh silakan, tapi Ustaz dulu yang lihat ya. Judulnya saya bacanya. Judulnya itu Gifted Hands. Itu kisah nyata anak muda. Jadi ceritanya ada ibu-ibu itu gak bisa baca. Suatu kali pindah kerja seorang profesor. Begitu si ibu-ibu yang gak bisa baca itu masuk ke rumahnya profesor, itu dia langsung shock. Saya lihat filmnya ya, shock. Kenapa? Karena rumahnya Pak Profesor itu dari bawah sampai atas dindingnya itu dengan buku. Dari makna sesungguhnya. Jadi dindingnya itu buku. Jadi sampai ada tangga khusus untuk
mengambil buku. Saking takjubnya, ibu yang nggak bisa baca itu tanya, Prof, do you read them all? Kamu apakah jenengan baca semuanya? Gimana jawabannya? Ya, nggak iya, tapi hampir semuanya. Atau kebanyakan dari buku-buku itu. Apa? Buku segini semua. Lah ya, maksudnya dibaca. Ibu itu langsung pulang dalam pikirannya, anakku harus berubah. Anaknya laki-laki semua, seusia juga kalian mungkin ya. Adalah kalau nggak SD. Apa yang bisa dilakukan oleh dua anaknya di rumah? Apa? Anak SMP itu senengnya apa? Ini kisah nyata dan zaman dulu ya, belum ada HP terkenal sekarang. Sedang nonton TV sambil nunggu. Kalau pernah lihat orang nonton TV nonton HP, belum apa? Kan namanya absorb. Dia fokus ke apa yang sedang dia ini. Langsung dijemput itu kabelnya sama ibunya. Ini yang bikin kalian bodoh. Tapi yang namanya baiknya enggak kemudian menghina ibunya. Yang bikin kalian bodoh, kalian tuh gini, kalian tuh nggak produktif. Itu ngapain nonton TV terus? Terus mereka cuma, apa kata ibunya? From tomorrow, mulai besok kalian berdua wajib baca setiap kan baca 2 buku. Lalu akhirkan kalian bikin ringkasan, tulis tangan, ringkasan sampai ibu. Aneh ibunya nih. Ibunya kan nggak bisa baca, tapi dia memastikan anaknya baca. Maka anaknya harus bikin ringkas. Nah, 2 buku sepekan. Tidak anaknya, nggak usah protes. Ini untuk kebaikan kalian sendiri. Kita miskin, memang mereka miskin. Dari mana beli buku? Gampang. Kita ke perpustakaan. Nah, makanya kita perlu punya daftar perpustakaan yang jadi kunjungi dan bisa dipinjam. Nah, di sini ya harusnya ya. Tinggal tiris. Perpustakaan dengan luas tanah besar di Indonesia, bahkan konon di Asia Tenggara, itu ada di Jogja. Ada di Jogja, saya sudah sekali ke situ. Namanya perpustakaan. Belum tahu. Di Yogyakarta. Perpustakaan Provinsi DIY. Di dekatnya J Timurnya Jogja Expo Center. Nah, itu perpustakaan terbesar lahannya ya di Indonesia, bahkan di Asia. Gampang itu kalau mau jadi anggota persana, memang koleksinya lumayan bagus. Nah, kembali ke sini. Anak itu awalnya kira-kira kalau baca menyenangkan nggak? Dia nggak suka membaca. Nggak. Ibunya ngasih alasan. Baca. Kalau kamu mau mengubah masa depanmu, baca buku. Awalnya anak itu fokus, bingung dia. Banyak sekali buku. Tapi kan dia takut sama ibunya. Memang, jadi adik kalau jadi ibu perlu galak juga ya katanya. Galak kebaikan. Istilahnya orang Cina itu namanya tiger mother. Tiger mother. Ya, ini ada filmnya juga. Ini ada bukunya. Judulnya Tiger Mother. Jadi cerita tentang ibu galak yang bikin anak-anaknya sukses. Istilahnya orang Cina itu Tiger Mother. Alias Tiger Mother itu ibu. Pasal ibu galak. Galaknya itu sampai seperti harimau. Nah, ini ibu Amerika Serikat, bukan ibu Cina yang ini. Maka kemudian ibu ini memastikan anak-anaknya membaca, lalu ringkasannya dia bawa ke temannya. Tolong bacakan anakku baca. Jadi pintar ibunya ini, walaupun bisa baca, dia cari teman yang bisa baca, tolong baca ringkasannya. Benar nggak mereka bisa? Dengan cara itu, si ibu memastikan anak-anak ini membaca 2 buku sepekan. 2 buku sepekan itu gampang susah ya? Nah, saya punya data tertulis santri saya baca buku apa, ringkasannya tiap kan. Karena itu